Nah, gue bakalan nge-review motor ini. Waktuku muda, tak semua mudah. Bila ku tua, ku harap aku bertua. Punya wanita yang baik di rumah, yang bisa bersatu kala kita berdua. Bukan pelukis tapi hariku warnai. Tak perlu barcode walau ingin dihargai. Memang hartaku tiada berlebih, tapi ibu bilang usaha tanpa letih. Nah, ini motor Vespa Sprint. Lagi-lagi kita bahas modifikasi untuk Vespa Sprint. Motor ini menurut gua spesial karena selain modifikasi yang visual kita bisa lihat ini, perpaduan warna hitam dan goldnya, selain itu juga dia sudah ada oprekan sedikit di bagian sektor mesin. Nanti kita bahas satu persatu, mulai dari kita bakal ngebahas modifikasi dulu nih. Untuk sektor mesinnya nanti kita bahas di setelah modifikasi ini. Nah, kita bakal bahas di bagian sektor depan dulu nih. Untuk velgnya, dia pakai velg NC Project yang seri V368 dipadu dengan ban Maxxis seri Victra. Ukuran sudah upsize, yang dari standar 110 sekarang sudah pakai 120 lebarnya. Terus ada spakbornya, spakbor original kita lapis karbon Kevlar. Terus di bagian dasi kita pakai dasi dari merek Luigi yang sudah aluminium CNC. Lalu kita lanjut lagi naik ke atas sedikit, ada handle dari Luigi juga, Luigi yang warna gold, yang model EDV atau ya sebutannya EDV lah. Terus ada hand grip dari Rizoma yang seri Evo. Lalu ada penutup lubang spion dari Luigi juga. Nah, ini batok headlampnya juga part original kita lapis karbon Kevlar. Ini motor perpaduan warnanya basic dasarnya hitam, tapi banyak juga yang dilapis karbon Kevlar. Contohnya seperti ya batok ini. Terus kita lanjut lagi bahas berikutnya. Lalu ada pedlamp dari Unbrand. Pedlamp ini unik sih, maksudnya bentukannya. Jadi motor jadi lebih sporty gitu. Lanjut untuk sektor perlampuan, dia ada pakai daymaker dari Raceboy yang model DRL. Daymaker ini udah pasti lebih terang dari headlamp bawaannya. Nah, sekarang untuk sennya ada dari Raceboy juga yang model petir, sebutannya petir lah. Jadi dia bisa running gitu, dan ada flashernya yang ngebikin setiap kita running itu ada bunyi ciri khasnya itu, cetek-cetek gitulah. Nah, sekarang ada sektor sini dulu ya, nanti baru kita bahas ke sebelah kirinya. Untuk bagian decknya ini dia sudah pakai laci ya, part original kita lapis karbon Kevlar. Cover kuncinya dari Luigi warna gold. Cover akinya ini karbon, tapi kita karena basic oriannya tuh karet, jadi cuma kita bikin karbon dari fiber. Cuma pelapis aja. Cover busnya juga sama, kita bikin yang custom model-model berongga gini buat aerodinamis, karena menyesuaikan juga dengan spek motor ini yang mungkin cc-nya sudah lumayan upgrade gitu. Jadi butuh pendingin yang lebih ekstra ya, ini aerodinamis inilah ala-ala gitu. Nah, lanjut lagi. Ini kita bisa lihat juga udah beberapa banyak baut-baut yang warna gold itu sudah titanium, full body titanium sampai ke mesin-mesin. Terus joknya sudah ganti, joknya sudah pakai single seat dari Virtu, semi single seat lah, tetap masih bisa boncengan tapi rada kurang nyaman aja gitu. Sekarang gue harus bangun nih buat ngelihat detail yang sebelah kirinya. Oh ya, sorry ada yang ketinggalan nih. Nah, ini visor mini shieldnya ini juga kita dari part original kita lapis karbon Kevlar. Jadi sebenarnya ada plus minus part original sama yang fiber. Kalau parts original itu sudah dijamin presisinya gitu, sedangkan kalau yang fiber itu lebih unggul karena dia lebih ringan. Mungkin kalau presisi atau enggaknya itu tergantung yang ngebikinnya ya gitu. Terus ini yang oke. Ini speedometer dari Raceboy. Dia sudah full digital, tampilannya juga udah cukup oke dengan harga yang disediakan oleh Raceboy. Kalian bisa cek di marketplace-nya Scooter Legacy. Nanti kita bakal sebutin juga lah detail semua partnya. Lanjut kita bahas ke bagian kaki bawahnya nih. Pertama, ini motor kebanyakan brand-brand Raceboy, brand-brand yang masih terjangkau buat kalian modifikasi totalitas. Ada cover shock dari Raceboy, cover forknya juga dari Raceboy, terus shock breakernya dari Luigi. Ini yang model versi 2-nya lah, yang sudah ada compressionnya ini high-low, terus ada reboundnya juga, ada preloadnya juga. Nah, terus ya, ini selang remnya pakai dari Hell, paketan ini ya, kayak kemarin tuh, selang rem dari Hell, kaliper Brembo, terus bracketnya pakai Luigi, disc brake-nya Zoma atau Luigi, saya lupa, tapi modelnya sama. Nah, ini juga udah nempel-nempel semua nih baut titaniumnya nih. Oke, kita lanjut lagi ke bahas bagian sektor belakang. Nah, ini visual dari sebelah kirinya cukup padat.
kita bakal bahas dari bagian depan. Ini ada footstep original juga kita lapis karbon. Terus ada cover spoiler plug. Ini spoiler plug original kita lapis karbon. Ada cover mounting dari Raceboy. Cover intake dari Raceboy, dia modelnya transparan di bagian intake-nya ini. Terus box CVT original kita lapis karbon Kevlar juga. Box filternya juga kita lapis karbon Kevlar. Terus cover boltnya ini kita pakai Raceboy. Ada cover intake-nya ini pakai Luigi. Harusnya sih biar ini lebih kelihatan ini dipotong, cuma karena ownernya nggak mau dipotong, biarin tetap seperti ini gitu. Ini sama nih bagian belakang lagi, shocknya juga yang belakang pakai Luigi, sama settingannya juga ada compressionnya high low, rebound, sama preloadnya di sini. Dudukan shocknya pakai dari Raceboy juga sama. Terus rocker arm atau paha rem ini pegangan remnya pakai dari brand Luigi. Di bagian spakbor belakang ini pakai yang fiber, ini yang apa sebutannya tuh mungkin yang size S lah, mini banget gitu, racing look banget. Cuma kalau dibilang kira-kira kalau hujan nyemprot gak? Nyemprot, bisa naik ke atas gitu. Nah ini velgnya sama yang di depan NC Project, cuman bagian belakang juga udah upsize. Jadi dari standar ukuran 120 sudah upgrade jadi 130. Nah kita lanjut ke bagian atas nih, naik sedikit. Ada cover bezel dari Raceboy. Jadi lubang bezelnya ditutup pakai Raceboy ini. Sennya masih sama juga, sama yang kayak level 10. Raceboy. Stop lampnya juga dari Raceboy. Yang dia juga stop lampnya ini ada fitur. Jadi ketika kita ngesen itu dia bisa ngikut kedip ngesennya gitu. Oke, kita lanjut ke bagian sektor kanan. Nah, sekarang kita bahas di bagian sektor kanan. Ada cover fan dari Raceboy yang model terbaru. Ini model gue pribadi suka sama modelnya karena lumayan padat, nggak begitu pasaran modelnya. Terus dipadu dengan ada cover fan originalnya dilapis karbon Kevlar. Terus ada tutup oli dari Raceboy juga. Nah, ini knalpotnya pakai Shijiro seri M3 yang inlet 50. Kenapa inlet 50? Karena sesuaikan spek si motor ini. Mungkin udah cukup kalau ngomongin visual modifikasi di luaran ini. Karena kita tinggal naik ke, coba lihat intip bagian sektor mesin. Sebelum ngomong mesin, ini ada yang nyelip nih, part modifikasi. Ada cover tangki, part original kita lapis karbon Kevlar. Ada tutup bensin dari Raceboy juga. Terus sampai ke dalam-dalam baut cover intake dan baut pegangan joknya ini juga udah diganti pakai baut titanium. Nah sekarang kita lihat di bagian sektor mesinnya ada apa aja. Gue ngomongin review singkat tentang mesin motor ini aja ya. Mesin motor ini sudah pakai blok SRP yang 65 mm, itu kurang lebih jadi sekitar 180-an. Terus pakai ECU dari Eraser yang Mini X. Terus udah kita garap juga, diganti TB-nya, diganti intake, diganti fair flap. Semua komponen pendukung bore up sudah kita ganti semua. Sampai ke bagian headnya juga sudah kita rubah sedikit, jadi apa ya sebutnya klep lebar mungkin ya. Mungkin segitu aja. Lebih lanjutnya coba kita ngobrol lanjut sama yang pemilik motornya. Kebetulan dia ada nih, kita langsung panggil yang punyanya ya. Nah sekarang di sebelah gua sudah ada pemilik motor ini, namanya Rasyad, atau gue sih manggilnya Rasyad ya, cuman ya biar asik. Biasanya kalau di otomotif Bro Rasyad. Sehat. Nah nih gue bakal nanya-nanya ya tentang motor lu. Santai dong, gak usah kaku. Gue bakal nanya dari awal banget lihat tentang motor lo ya. Jadi pertama kenapa bisa lu tahu Legacy? Jadi pertama gue main motor Vespa itu dari Cibubur mas. Gitu. Sekitar tahun 2020 mungkin gue ambil ini Vespa, dan di Cibubur itu emang gak lengkap. Nah jadi gue pindahin ke sini karena gue ada rumah juga di sini. Gue nemu skuter Legacy, emang wilayahnya deket dari rumah gue juga mas. Jadi emang kebetulan deket, bukan karena dari sosial media atau dari mulut ke mulut gitu enggak ya? Bukan. Berarti emang Legacy belum standar itu pada waktu itu. Ya, lanjut. Emang gue tahu dari Legacy itu dari temen juga sebenarnya ada yang ngasih tahu. Oh gitu. Ya. Sebelumnya juga kan gue ke bengkel buat garap mesin, cuma kurang maksimal aja hasilnya. Gitu. Nah, jadi ada rekomendasi dari teman juga sedikit, dan makin percaya guanya bahwa di Legacy itu emang paten. Oke, jadi lu ke Legacy itu berdasarkan rekomendasi karena gua kutip, gua ringkas aja ya. Karena mungkin dari bengkel sebelumnya lu belum maksimal gitu. Tapi nih singkat. Setelah dengan motor lu udah habis digarap di Legacy, terus habis ya totalitas lah, ngomongin mesin, ngomongin modifikasi gitu kan. Singkatnya nih, reviewnya gimana sih tentang
setelah lu garap di Legacy? Ini no peres ya, ini jujur apa adanya aja nggak apa-apa. Menurut gue sih memuaskan sih. Ya alhamdulillah kalau emang benar-benar bisa memuaskan gitu kan. Oke, jadi coba gue langsung bedah sedikit lagi ya tentang motornya lagi nih. Tadi kan udah kita tanya kenapa lu bisa milih Legacy. Sekarang gue tanya, kira-kira budget modifikasi lu bisa lu spill gak? Ya budget modifikasi gue around 80 sampai 100 bisa dibilang. Itu untuk semuanya ya, mesin juga sama modifikasi juga ya. Sebenarnya gue tahu karena modifikasinya di gua. Tapi ya ini biar dijelasin langsung sama yang punya motornya gitu. Nyampe segitu nyampe untuk sektor mesin sama aksesoris modifikasinya lah. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat cek marketplace skuter Legacy, coba dikomparasi satu persatu harga-harganya, liatin di etalase produknya. Coba kalau kalian kiranya mau ngitungin silakan gitu kan. Mungkin kalian nonton ini lagi santai, lagi rebahan di rumah atau ya lagi gabut juga, bisa tuh hitung-hitung atau bisa juga cari-cari saran buat modifikasi kita modifikasi kalian juga di etalase kita. Sorry Syat, gue jadi promosi nih. Lanjut lagi ya, gue bahas motor lu ya. Dengan spek motor lu yang ada ini, tapi sorry dah, kenapa lu dengan Vespa ini lu pengen garap main mesin? Faktor satu gara-gara Vespa kurang bertenaga kalau misalnya standar. Oke, ya. Dan kedua emang buat harian speeding aja sih. Jadi karena Vespa kurang bertenaga, jadi lu pengennya pakai Vespa tapi yang bertenaga, maka lu main mesin. Oke. Tapi dengan motor lu yang sudah main mesin ini, apa ya? Tadi kan kalau lu bilang puas, dengan hasilnya lu puas gitu kan. Tapi dengan spek motor yang nempel ini, kalau ngomongin puas kan tuh mungkin relatif ya, mungkin awet atau gimana gitu kan. Tapi dengan ya katakanlah speednya lah, dengan spek seperti ini, dengan speed yang dihasilkan, lu masih kurang puas atau cukup nih segini sesuai harapan gua? Sesuai harapan gua sih mas, hitungannya. Berarti lu kalau misalkan gua saranin kayaknya naik 66 oke nih gitu. Waduh, jangan dulu mas. Jujur kalau di Legacy, gue promo sedikit ya, kayak di Legacy itu kalau customer sendiri yang nggak nanya mesin, gue nggak akan rekomendasi mesin. Cuman karena berhubung lu sendiri ya yang waktu itu minta garapin borap mesin, karena pada waktu itu si Rasyad itu datang ke bengkel skuter Legacy, dia sudah nempel blok SRP yang 65 gitu. Jadi yaudah kita tinggal ngelanjutin buat ngemaksimalin borap itu aja gitu kan. Tadi spill budget udah, spill feel-nya berkendara hasilnya juga sudah, terus lo tahu Legacy juga sudah. Kira-kira motor lo nih bakalan berhenti stop sampai di sini modifikasinya atau ada lagi? Kemungkinan nanti ada lagi sih mas. Ada lagi tuh dengan motor yang ini atau baru lagi? Motor yang ini cuma bakal gue bikin lebih up sedikit sih. Secara performa atau modifikasi? Secara performa dan velg sih mungkin mas. Velg kenapa emangnya? Gue ngidam-ngidamin Marus sih. Kita doakan amin. Sebenarnya Rasyad bisa. Oke, Syad, sorry. Jadi ada gak yang mau lu sampaikan atau buat tips-tips orang-orang yang mau modifikasi atau tips-tips buat orang-orang yang coba mau main mesin, tapi kan kadang itu jadi pertanyaan banyak pengguna Vespa ya, bingung mau main mesin tapi arahnya gimana atau seperti apa gitu. Coba lu jawab dulu, nanti dari POV gue juga jawab. Kalau dari gue sih sarannya satu, kalau mau main aksesoris, kalau nggak looking ya buat looking, mending cari ke looking dulu. Kalau buat mesin tuh yang udah gimana ya, yang udah siap mental aja sih kalau Vespa. Jadi kalau main mesin itu udah dipastikan cara maintenance-nya pun harus lebih ekstra dong ya nggak? Terus oke, berarti itu tips dari Rasyad. Ini dari gue ya sekarang ya. Jadi setiap customer yang datang ke skuter Legacy ini, gue selalu menyarankan upgrade performance-nya itu step by step. Mungkin pertama ya yang gue bisa anjurkan, kalau emang kalian suka, coba kalian ganti knalpot. Atau kalau kalian nggak suka yang berisik, coba kalian ganti upgrade CVT-nya. Mulai dari kopling kampas ganda, mangkok kopling, variator flywheel gitu. Atau kalau dua itu udah kalian udah ganti knalpot, udah ganti full set CVT, terus kalian kira masih kurang gitu, coba saya sarankan kalian ganti ECU pakai eraser. Oh iya, motor Rasyad ini jadi juga udah melalui tahap proses yang banyak banget ya. Jadi pakai ECU eraser ini di final buat menyesuaikan spek yang ada. Jadi itu ada yang namanya dyno.
di motor Rashad ini juga kita dyno juga gitu. Lu inget gak motor lu berapa HP-nya terakhir lu dyno dengan spek yang ada? Ini dynonya dyno yang mesin berat ya, bukan yang mesin enteng. Dyno buat motor-motor Harley gitu. Beda sama misalkan motor-motor yang kecil, pasti hasil dynonya beda karena mesinnya lebih berat. Lu inget gak berapa HP-nya? Motor gua dapet sekitar 16 horsepower. 16 horsepower itu, ini mungkin yang gua tahu dan beredar di banyak komunitas, omongan-omongan anak-anak komunitas, antara kalau mesin dyno yang berat sama yang enteng itu perbedaannya 10 horsepower. Jadi mungkin motor Rashad ini kalau misalkan di dyno di mesin yang buat motor-motor kecil, itu berarti kemungkinan bisa dapat di 25 atau 26 horsepower gitu. Gua jelasin lagi sedikit ya. Nah, lanjut lagi tadi, misalkan kalau kalian ngeganti ecu rasanya masih kurang, baru paling saya maksimal banget saya saranin porting polish gitu. Jadi kerok jalur pembakaran di headnya. Kalau misalkan itu kiranya masih kurang juga, itu baru berdasarkan kesepakatan gitu. Kalau kalian mau bore up ya silakan, tapi saya sarankan pakai bore up kit gitu jadinya lebih aman. Terus bagian blok seher kalian pun juga yang orinya masih tetap disimpan aja gitu buat amit-amit kalau kalian mau ngestandarin lagi. Oke, Syed, terakhir banget nih, jelasin dong kenapa lu pemilihan warnanya itu black gold, black, karbon sama gold. Karena gue suka dua warna, dan kayak gue merasa referensi gue tuh dapatnya di black sama gold. Awalnya kan gue maunya purple sama gold, itu kurang nyambung, berantakan warna itu mas. Kayaknya nanti motor Rashad bakal kita spill juga deh sebelumnya, yang pas baru pertama kali masuk ke Legacy bukan seperti ini, jadi warnanya ungu. Nanti kita coba, kayaknya ada nih VT kita masukin nanti. Lanjut. Tadi masalah pemilihan warna kan lu black gold gitu kan. Terus apalagi yang bisa lu ceritain dengan pemilihan warna lu ini? Karena selain lu suka, tak konsepnya masuk atau gimana gitu? Lebih simple aja gitu sih. Oh iya, sebenarnya itu bisa jadi tips buat para penonton yang buat kayak dia modifikasi mau kemana. Gue bisa saranin kayak contoh nih ya, kalau gue lebih suka misalkan motor bodinya terang, catnya warnanya terang, kita mainin aksesoris gelap. Contoh misalkan kayak warna biru, mungkin aksesorisnya warna smoke atau segala macam warna hitam gitu. Atau sebaliknya, misalkan kayak contoh motor si Rashad ini nih ya kan, motor lu warnanya gold, motor lu warnanya hitam, tapi aksesorisnya terang, warna gold gitu. Dia bisa banyak macam-macam, mungkin warna aksesorisnya chrome, warna biru atau apa gitu, hijau, banyak banget gitu kan. Ya paling udah kali ya, soalnya udah rada silok juga nih, agak ke distract nih, terus juga lalu lintas sekitar rada macet. Kita ngambil tag video ini di depan bengkel skuter Legacy. Paling untuk penutup, untuk kalian yang mau motornya seperti Rashad gitu, mau konsul atau mau nanya-nanya atau mau bingung modifikasi mau mulai dari mana, mau seperti apa, simple dan gampangnya kalian bisa cek Instagram skuter Legacy buat referensi modif kalian. Tulisannya sama, skuter SCOOTER.legacy. Atau kalau kalian mau belanja langsung, skuter Legacy itu tersedia di Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop gitu. Atau kalau kalian mau order langsung, kalian bisa lewat WhatsApp yang tertera di bio Instagram gitu. Atau kalian kalau mau nanya-nanya, boleh banget mau coba konsul. Ini di skuter Legacy tentunya bukan cuma hanya modifikasi, bukan hanya cuma main mesin. Tentunya kita juga masih bisa perawatan maintenance seperti servis, ganti oli, atau keluhan-keluhan motor mati atau motor-motor yang kiranya kurang prima, kurang fit gitu. Entah misalkan ngejeduk atau apa gitu-gitu, kita masih bisa handle di skuter Legacy. Cukup sekian pada video kita kali ini. Semoga suka, semoga menginspirasi, semoga detail. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe biar kita tetap semangat buat bikin video berikut-berikutnya dan tetap menginspirasi. Thank you, Sate.